Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi ya di channel YouTube aku, Rika Cilin. Nah teman-teman, alhamdulillah aku masih bisa nge-share kembali kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan aku awali mau sapa dulu teman-teman. Hai teman-teman semuanya, gimana nih keadaannya? Semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah kali ini aku mau aktivitas di pagi hari ini seharian ya teman-teman sampai besoknya. Nah di dalam video ini aku share kepada teman-teman aktivitas ibu rumah tangga yang terus berulang gitu ya. Nah, ini teman-teman aku mau nyusun telur dulu. Ini kemarin tuh aku pulang pagi. Terus aku beli telur di grosiran gitu. Aku beli yang ukuran jumbo setengah itu aja. Nah, ini setengah lusin aku beli. Alhamdulillah setengah lusin atau setengah apa sih? Setengah, kalau di sini sih setengah lapia gitu ya. Nah, ini aku beli setengahnya aja. Nah, ini alhamdulillah aku belinya berapa ya? Aku lupa. Aku lupa. Nah, teman-teman, nah ini aku masukin ke dalam kulkas dulu. Jadi di sini aku menyimpan telur itu di dalam kulkas ya, teman-teman. Nah, biar apa ya? Biar agak awet atau apa gitu ya. Nah, tapi aku yang waktu itu pernah juga nonton video siapa ya? Dia nggak suka kalau telur itu di dalam kulkas gitu. Tapi tergantung teman-teman di rumah sih kemana dan di mana kita menyimpan telurnya gitu. Nah ini teman-teman, ini sih telurnya sih emang super jumbo banget, tapi semuanya tuh telur tuh sama aja sih menurut aku. Walaupun besar atau kecilnya telur, itu yang kuningnya pasti sama ukurannya. Yang membedakan tuh adalah putih telurnya ya teman-teman. Setuju nggak sih dengan pendapat aku gitu ya? Nah lanjut lagi teman-teman. Nah, aku mau bikin nasi goreng gitu ya. Aku mau bikin nasi goreng alanya aku. Dan kebetulan Pak suami juga di rumah. Jadi ya kita pagi ini sarapan sama nasi goreng buatan aku. Nah, ini cabenya ya teman-teman, itu pernah aku cerita di YouTube aku sebelumnya, di video aku yang sebelumnya. Aku biasa beli cabai sama kawan aku gitu, cabai kiambang gitu ya teman-teman. Jadi cabai itu udah diolah, mau bikin ayam bakar ataupun ikan bakar ataupun nasi goreng, tapi cabai itu udah dikasih bumbu-bumbu yang lain gitu. Jadi kita tinggal celupnya aja. Nah ini teman-teman, aku bawang merah bawang putihnya udah aku giling, bawang putihnya juga udah digiling. Terus aku mempersiapkan minyak gorengnya aja lagi. Nah itu aku mau goreng telur dulu ya teman-teman. Jadi aku goreng telurnya 3. Nah ini nih telurnya ini aku kasih garam ya teman-teman. Nah itu telurnya aku bikin telur mata sapi aja. Pak suami juga suka sama telur mata sapi ya teman-teman, apalagi anak aku di dadar. Nah itu lanjut telur yang kedua. Nah teman-teman di rumah kadang-kadang ya teman-teman, kalau aku sih bikin sarapannya gimana ya, suka aja. Kalau emang nggak bisa sempat untuk bikin, kadang sama Pak suami, kalau ada Pak suami aku beli sate atau lontong gitu kalau untuk sarapan paginya. Karena kita tuh sekeluarga tuh suka makan nasi gitu ya, makan sarapan paginya atau tuh lontong ataupun nasi goreng gitu. Tapi Pak suami sih kadang-kadangnya suka kalau mau berangkat kerja tuh cuman cuma roti aja. Nanti kalau udah di kantor dia baru sarapan pagi gitu. Nah ini telur yang ketiga teman-teman, udah mau selesai juga goreng telurnya. Nanti juga nanti teman-teman kadang tuh Pak suami kalau udah di rumah tuh pasti aku tuh mikir apa ya sarapan paginya gitu, pasti kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku aja di rumah, jadi aku bebas gitu ya, mau apa, atau makan nasi aja gitu ya, atau mau bikin teh aja gitu, atau rebus telur gitu ya teman-teman. Tapi kalau dari Pak suami berpikir keras mau bikin sarapan apa pagi ini gitu. Nah lanjut lagi teman-teman, ini udah selesai aku goreng telurnya. Jadi aku lanjut lagi untuk tumis bawang merah bawang putih yang udah aku giling tadi, jangan sampai gosong. Nah ini lanjut lagi aku di sini aku nggak ada daun seledri bawang merahnya ya teman-teman, karena udah kosong banget di kulkas. Dan juga aku nggak ada itu
sosis juga gitu. Anak aku kayaknya suka sosis kalau bikin nasi goreng ini gitu. Nanti kalau makan nasi goreng tuh sosisnya tuh dipilih-pilih gitu, baru dia makan nasi gorengnya gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai, udah dimasukin cabenya tadi. Nah tinggal diaduk-aduk dan dikasih sedikit Royco ya teman-teman, untuk penyedapnya sedikit aja, jangan sampai asin juga. Ini garam udah digiling sama bawang merah, bawang putih, dan jangan terlalu banyak juga Royco-nya ya teman-teman. Nah kalau aku masak nasi goreng, aku pasti tuh agak royal sama telur ya teman-teman. Jadi pada saat aku tumis bawang sama bawang merah itu, jadi aku masukin telurnya juga gitu, aku aduk-aduk di dalam bawang merah bawang putih tadi. Untuk kayaknya tuh kalau menurut aku tuh enak aja gitu kalau aku masukin telur gitu ya teman-teman, terus baru aku aduk-aduk nasinya. Tapi sayang banget teman-teman, nasinya aku ini tuh agak lembek gitu. Kebetulan Pak suami malam yang masak, jadi nasi aku malamnya udah habis dimasak sama Pak suami, hanya kebanyakan air gitu ya, jadi agak lembek gitu. Jadi kalau mau bikin nasi goreng tuh agak kurang sedap gitu ya teman-teman, tapi yaudahlah ya. Nggak apa-apa, jadi enak juga sih. Nah itu udah aku aduk-aduk dan mau mateng ya teman-teman. Nah kebetulan Pak suami libur, jadi aku bisa gitu ya teman-teman itu melakukan pekerjaan di rumah gitu ya teman-teman ya. Nah ini udah mateng itu nasi gorengnya aku. Jadi mari kita untuk sarapan paginya, tapi aku gak videoin ya teman-teman, untuk kita sarapan paginya gitu. Nah kita lanjut lagi, aku setelah malamnya, hari itu aku dinas malam ya teman-teman. Jadi dinas malam itu aku tuh lanjut lagi, pas dinas malam tuh kan aku pulang jam 7 pagi. Jadi aku lanjut lagi untuk pelatihan gitu ya teman-teman. Jadi namanya ini pelatihan BTCLS. Jadi kalau kita tenaga kesehatan yang khususnya perawat, jadi kita harus ada setiap individunya pelatihan BTCLS, emang harus ada sertifikatnya gitu. Nah jadi aku daftar gitu, aku lanjut lagi untuk pelatihan BTCLS. Ngantuk gak sih gitu ya teman-teman, padahal tuh udah kerja malam pulang pagi ngantuk banget, kita lanjut lagi untuk pelatihan gitu. Itu luar biasa banget ngantuknya hari itu, bayangkan aku nggak tidur langsung aku pelatihan gitu. Jadi ya nikmati aja gitu ya teman-teman. Nah kebetulan alhamdulillah di hotel tuh menyediakan kopi, jadi aku minum kopi ya teman-teman, 1 gelas itu bakal lebih biar aku nggak ngantuk gitu ya teman-teman. Nah ada teman-teman nanya apakah BTCLS itu, nah di sini aku jelasin BTCLS itu adalah tindakan untuk tenaga kesehatan gitu ya, khususnya perawat. Nah ini aku di sini menggunakan Pantom gitu ya teman-teman, untuk tanda cara kita untuk misalnya kalau ada orang lain atau manusia yang yang pingsan di jalan ataupun yang shock gitu ya teman-teman. Jadi kita melakukan penanganan pertama, gimana caranya kita untuk mengatasi orang lain itu untuk biar dia stabil dalam kondisinya gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya tuh pertolongan pertama gitu. Jadi kita tuh skillnya harus ada di situ, makanya kita harus melakukan pelatihan tersebut gitu. Nah ini lanjut lagi, ini udah siang ya teman-teman, padahal aku udah belum makan sama sekali pagi. Bayangkan jam 7 udah harus nyampe di sana. Aku udah setengah 8 baru nyampe di sana gitu. Jadi aku belum sempat, agak telat sedikit setengah jam, aku belum sempat itu makan pagi. Nah ini jam 2-an baru sarapan siang. Bukan sarapan sih, makan siang, tapi sedangkan aku belum sarapan gitu. Jadi sekalian aja gitu ya teman-teman. Nah ini ada pelatihannya sedikit, jadi alhamdulillah ini berjalannya selama 3 hari, 2 online dan 1 langsung ada pertemuan gitu. Ini di Hotel Rangkayo Basa ya teman-teman. Nah inilah cara aku waktu pelatihan aku tampil di sana, bagian dokumentasi aja. Nah itu yang aku megang buku itu aku ya teman-teman. Jadi nah inilah kami untuk melakukan praktek gimana caranya melakukan jika ada manusia atau orang lain saat pingsan di jalan ataupun di mana gitu ya teman-teman.
Maksudnya teman-teman, jika ada manusia yang tidak sadarkan diri ataupun jatuh gitu ya teman-teman, jadi kita sudah tahu gimana cara untuk mengatasi pasien tersebut. Nah, ini teman-teman cuplikan sedikit saat aku pelatihan tersebut ya teman-teman. Jus pinang. Ya, terus kalau dia minta tolong cek sirkulasi, cek nadi dan nafas. Jadi cek nadi. Nah, udah tadi tangan saya. Oke, matanya nggak ke dada. 10 detik ternyata nadi tidak ada, nafas tidak ada. Apa yang dilakukan? Oke, kompresi dulu bang, timnya belum datang ya. Masih lagi ngerumpi di belakang. Oke, tepuk. Oke, ini tandanya dia datang ya. Langsung turun, lanjutkan kompresi perintahin. Lanjutkan kompresi. Leadernya langsung pindah ke sana, perintahin semua timnya. Ini suruh ngapain nih? Oh iya, berikan ventilasi. Ibunya suruh pasang infus. Pasang infus. Tadi jangan kabur sini. Pasang elektroda, nyalakan monitor. Pasang elektroda, nyalakan monitor. Ibunya suruh nyatet. Bilang catat nih. Catat kok. Iya, semua utang-utang pasien. Jus buah diminum. Kasih tahu. Infus sudah terpasang. Monitor laporan juga udah terpasang monitor. Oke. Kapan? Oke. Ini patokannya monitor. Semua dengerin leader ya. Leader prinsipnya ikutin. Dan setelah kita melakukan pelatihan tersebut, jadi kita tuh mau ada ujian gitu di sana. Setelah ujian bisa memutuskan kita tuh lulus atau tidaknya. Nah, ini video aku saat aku ujian ya teman-teman. Jadi ini temen aku, di sebelah kiri ada namanya Aina dan sebelah kanan ada namanya Pipi gitu. Nah, ini kita mau tebak-tebakan aja gitu isinya apa. Nah, kebetulan emang susah gitu juga ya soalnya menjebak gitu. Jadi kita ya gitulah ya teman-teman, gimana caranya kita bisa lulus untuk pelatihan ini dan mendapatkan sertifikatnya gitu. Nah, ini teman-teman, di video waktu itu aku edit untuk di mana ya, di Instagram gitu. Jadi aku edit, jadi aku masukin ke sini aja gitu ya teman-teman, biar nanti ada kenang-kenangan gitu. Nah, di saat pelatihan ini bulan 10, jadi kita tahun 2023 kita sama-sama untuk melakukan pelatihan PTCLS gini. Nah teman-teman, akhirnya kita lulus. Nah ini teman-teman, alhamdulillah aku mendapatkan sertifikat itu. Nah singkat cerita sampai di sini dulu ya teman-teman videonya aku. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga dihidupkan notifikasinya, biar teman-teman tahu setiap aku upload video, jadi ada pemberitahuannya gitu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.